Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Ini bambu, kita bambu petung andong ya. Kenapa gue tanam pinggir kali ini pemblokir air. Jadi tanah nggak longsor. Kemudian juga nanti tanah-tanah yang beracun airnya itu diblokir sama serapan akar bambu. Dia pemblokir tanah dan air yang beracun. Jadi dia keluarkan nanti air bening. Nah, diblokir. Konservasinya bambu. Makanya ini penahanan konservasi. Makanya ini bambu semua sepanjang 2 km. Bambu ini ditanam ya, ini hasil kultur jaringan. Jadi bambunya kecil, kultur jaringan yang kayak gini nih. Ini nanti diameternya kayak tadi no. Nah ini anak jadi dari kultur jaringan, dari segini bibitnya. Nah ini bambu ya. Jadi lu lihat, ini sekutannya bambu. Ini ada 17 jenis bambu. Nah bambu ini sebagai pemblokir resapan air sebelum air atau dari masyarakat tuh jatuh ke sungai. Jadi ini memfilter ya. Jadi satu pohon bambu begini nih bisa merecycle udara yang paling kotor untuk napas 100 orang. Satu pohon bambu dari udara. Kemudian bawahnya ini kalau nanti ada air yang sangat radiasinya tinggi segala macam akan difilter juga dari akar bambu. Itu secara biologi terbaik untuk menetal keadaan situasi biologi ya. Makanya ini ditanam sama gue nih, bantaran kalinya bambu, bantaran sungainya bambu. Jadi bambu tuh, nah ini ya, kalau nanti kita lihat pohon kopi kita ya, ini dari humus bambu. Kata orang baca buku, kopi Arabica Robusta nggak tumbuh atau nggak berbuah di NDPL di bawah 1000. Itu baca buku. Ternyata dari hasil humusnya kopi dia lebih awal berbuah dan buahnya banyak banget ya, Arabicanya, dan terbaik rasa kopinya di dunia. Itulah hasil rekayasa secara organik humus bambu. Itulah bambu. NPK-nya tinggi, kemudian menjadi pupuk, dan ini juga sekarang dikembangin juga humus organik bambu untuk pengembangan ikan kayak udang. Kan ada udang juga di sini. Ada udang lobster, ada belut, ada gabus. Ini hasil organiknya bambu. Inilah permasalahan bambu nyambung dengan biologinya pertanian, peternakan, perikanan. Itu tuh bambu. Secara konservasi dia terbaik dari sekian ribu pohon spesies. Bambu terbaik merecycle udara maupun air dan tanah. Itulah bambu. Bambu ini jangan nebang dari sini. Kalau nebang dari tengah itu akan buyar. Jadi bambu itu ada namanya pagar. Ini lajarnya. Lajarnya itu kuda-kuda kalau orang bersilat. Ini lajar. Jangan nebang di tengahnya. Ini semuanya nanti akan murah gini. Jadi ada cara-caranya. Kalau yang ditebang idealnya gimana apanya? Ya ada yang dari pinggir dulu begini nih. Oke. Gini, gitu. Jangan lajarnya, jangan di sininya tengah nih. Ini nggak boleh. Jadi ada aturan bambu. Dan bambu juga ada jam-jamnya, nebangnya jam berapa. Jadinya endapan cairan tuh lagi kering kita tebang. Bambunya nanti akan kuat berpuluh tahun.
Itu aja sih. Nah, ada jam-jamnya, di jam berapa biasanya, Be? Ya nembangnya kita misalnya di atas jam 11 gitu. Jangan pagi-pagi nembang bambu. Karena banyak airnya. Ya itu kan, ya dialah sedang mengadopsi kalau dan enzim dia pokoknya kekuatan dia. Bambu juga sama juga, makhluk juga bambu juga. Ada satu adat apa dia harus hidup, dia harus berkembang, begitu dong. Di abad keempat, ke-1, ke-4, ada orang tua kita mengatakan zamannya Tarumanegara di Pati Ukur, jangan nebangin bambu di bantaran-bantaran sungai. Jangan nebangin bambu di lereng gunung. Kalau bambu nggak ada, ini gunung akan meluap begini, sungai itu. Itulah bambu. Dan bambu satu-satunya biologi sekian ribu spesies, paling sangat satu pohon bambu bayangin bisa mengasih ambekan orang 100 orang. Dengan dia radiasi berapa jasa dia untuk kesehatan berarti. Di pengolahan sampah gua itu kan 10 truk, mana ada abu, mana ada bau sampah. Karena disadap sama bambu, dikeluarkan udaranya yang itulah bambu. Satu, bambu itu sebagai partikel bahan pakaian yang paling mahal. Kedua, meresikel udara, tanah maupun air yang paling terkuat. Ya, itu kan ya bambu. Nah, jadi setelah peradaban kita dibikin satu pemusnahan peradaban tentang cerita bambu, kan begitu. Nah, ini yang menjadi salah dalam pemahaman konsep apa antropologi, apa biologi, apa akademik. Yang salah siapa? Yang salah kita. Dalam gua dari budaya kita selamatin alam ini. Boleh dong? Kira-kira gitu. Gua harus jawab dong. Kira-kira gitu. Dan babe berapa ratus ribu gua tanemin bambu, gua nggak minta dibayar. Tapi kan gua sudah menyediakan udara tentang masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Tentang oksigen yang dikeluarkan bambu. Kontribusinya, tetapi selalu dihina. Bambu banyak ulat, kuntilanak, bambu ini. Itu kekalahan satu peradaban tentang bangsa gua. Boleh dong gua mental sang jawara. Itu aja. Bagi gua bambu itu satu sejarah adanya bangsa gua tentang Indonesia. Kita dari abad ke-1 ke-4 yang gue baca di situs di Citarum, jangan nebangin bambu, jangan nebangin di sungai, karena sebagai kekuatan filsafat tentang negara Nusantara. Nusa itu kan ikatan, di mana-mana kan pasti di bambu, di pinggir kali, pinggir laut itu bambu. Nusantara loh, di antaranya itu kan satu simbol. Begitu juga dalam kemerdekaan, bangsa gue berdiri senjatanya apa? Bambu runcing. Tapi mana yang mau ada juga cuma patung-patung bambu runcing lagi begini lu dulu. Tapi itu kan buset. Cuma sebagai apa? Tapi kenapa gua berpedoman tentang filsafat bambu? Bambu itu mental sang jawara. Ya jawara kan bukan mukul orang mati kelenggar. Bagaimana mesti jadi sahabat? Buktinya aja dengan andai bambu bagaimana gua tunjang ekonomi anak-anak Sangga Buana berapa ratus. Dengan ternak, dengan ini, dan sungai pun apa yang gue sumbangkan kepada masyarakat kampung gue Jakarta tentang sungainya, udaranya, itulah bambu. Karena bambu tuh karakternya Nusantara loh, jangan main-main loh. Nusantara apa sih? Nusa itu tanah, di antaranya di mana laut, gunung, itu sekitarnya bambu ikatan. Ini bambu kuning asli, natural. Bukan yang suka di rumah orang kaya? Bukan, ini asli, langka. Jadi kalau orang dibuat jimat, dibuat apa gitu. Ini bambu kuning namanya. Bambu kuning aja, nggak ada jenis apenya gitu? Ya, bambu kuning yang asli, yang natural. Bukan bambu kuning pajangan yang di tukang-tukang pot. Iya kan. Bukan, beda. Beda. Nah ini salah satu nih, misalnya nih. Ini kan baru 6 bulan nih kopi.
Ya, lihat bahan buahnya nih, lihat nih. Nih. Ini nanti lihat nih, lihat. Ini 6 bulan tuh. Kenapa? Ya pupuknya bambu. Tuh lihat kan. Itu salah satu kopi yang kalau dibaca buku nggak berbuah di bawah NDPL 1000. Ternyata dengan humusnya bambu, dia lebih awal berbuah, buahnya lebih banyak dan kemudian kualitasnya sangat.